Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBT Movies. Kali ini saya akan meringkas sebuah film terbaru Salman Khan berjudul Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Film ini adalah film yang ditunggu-tunggu oleh fans Salman Khan. Film yang diproduksi oleh SKF ini merekrut banyak aktor-aktor Tamil, terkhusus Dagubati Venkatesh sebagai Annaya. Film ini berkisah tentang seorang lelaki bernama Bhaijan yang diperankan oleh Salman Khan. Ia memiliki 3 orang adik lelaki. Meski sudah berumur, Bhaijan belum menikah karena trauma masa lalu. Lalu muncul seorang gadis muda bernama Bhagya. Akhirnya Bhaijan dan Bhagya jatuh cinta. Bhaijan pergi ke Hyderabad untuk bertemu keluarga Bhagya, namun sekelompok penjahat hendak membunuh mereka. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan ringkasan film terbaik untuk Anda semua. Seorang anggota legislatif bernama Mahathir, meminta para aparat dan pejabat untuk memberinya satu daerah di kota, namun para aparat dan pejabat tersebut tidak bisa memenuhi keinginan Mahathir, karena daerah tersebut dikuasai oleh Bhaijan. Mahathir pun membunuh mereka semua. Ia menyuruh seorang gangster lokal bernama Tyagi, untuk merebut daerah tersebut. Tyagi dan anak buahnya mendatangi daerah tersebut. Ia menyuruh warga di sana memanggil Bhaijan ke hadapannya. Lalu, muncul 3 orang lelaki berkendara mendekati Tyagi. Mereka adalah adik Bhaijan bernama Love, Is, dan Mo. Mereka dan para warga memanggil Bhaijan dengan siulan. Tiba-tiba jaket dilempar dari atas rumah. Seorang lelaki berambut panjang melompat. Ia memakai jaket di udara. Lelaki tersebut adalah sang superstar Salman Khan, yang dipanggil Bhaijan oleh orang-orangnya. Bhaijan mendekati Tyagi. Ia menggeser mobil dengan satu tangan dan duduk di atasnya. Bhaijan pun memperkenalkan dirinya, lalu menanyai satu persatu anak buah Tyagi. Kenapa mereka ingin mati meninggalkan keluarga mereka, untuk berurusan dengannya. Anak buah Tyagi menyerang Bhaijan, namun satu persatu dihajar Bhaijan. Dan ternyata, itu hanya hayalan mereka saja. Bhaijan memperingatkan Tyagi untuk tidak berurusan dengannya, dan jangan setia kepada pengkhianat seperti Mahathir. Tyagi pun memberi salam pada Bhaijan, dan pergi meninggalkan tempat itu. Mahathir marah dan berjanji, suatu hari ia akan membunuh Bhaijan dan 3 adiknya di hadapan para warga. Bhaijan menanggapinya enteng. 3 paman memarahi 3 adik Bhaijan, karena mereka bertiga ketahuan berpacaran. Mereka melanggar janji kepada Bhaijan untuk tidak menikah, namun mereka kini punya pacar. 3 adik ini berkata bahwa mereka ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Bhaijan, namun tidak tahu bagaimana caranya. Mereka pun berkata, bahwa menjadi bujangan adalah pilihan Bhaijan, sedangkan mereka ingin menikah, biarkan Bhaijan berkorban untuk mereka. Mereka terus mengoceh tentang Bhaijan. Paman Nadim marah. Paman Nadim berkata, bahwa mereka bukanlah saudara kandung, melainkan anak yatim piatu yang dirawat oleh Bhaijan. Paman Nadim pun menjelaskan. Belasan tahun lalu, panti asuhan terbakar. Bhaijan muda menyelamatkan 3 anak kecil dari dalam rumah panti, kemudian menjadikan mereka adiknya. Ia mengorbankan masa mudanya untuk mengurus ketiga anak yatim tersebut yang kini menjadi adiknya. Bahkan, ia berjanji tidak akan menikah demi mengurus ketiga adiknya. Paman Nadim meminta ketiganya tidak memutuskan hubungan dengan Bhaijan setelah mengetahui kebenaran tersebut. Mereka berlari ke arah Bhaijan dan memeluknya. Esok harinya, ketiga pacar adik Bhaijan mendatangi ketiga paman. Mereka meminta bantuan para tetua untuk meyakinkan Bhaijan agar menerima ikatan cinta ketiganya. Para paman pun memberi ide ketiganya untuk pergi ke Mumbai, menemui cinta lama Bhaijan bernama Bhagya. Bhaijan tidak bisa menikahi Bhagya karena ketiga adiknya, dan berharap Bhagya pun tidak menikah karena Bhaijan. Mereka pun pergi ke Mumbai. Bhaijan bertanya kepada 3 paman, di mana adiknya. Paman Nadim berkata, mereka pergi ke Mumbai untuk menemui Bhagya. Bhaijan pun menyusul mereka ke Mumbai. Love, Is, dan Mo menemui Bhagya. Namun, ternyata Bhagya sudah menikah, malah anaknya saat ini sedang melangsungkan acara pertunangan. Bhagya meminta mereka menghadiri pesta pertunangan anaknya, namun mereka pamit pergi karena suatu hal. Tiba-tiba Bhaijan muncul. Akhirnya Bhagya dan Bhaijan bernostalgia masa lalu mereka, seperti dalam cuplikan film mereka, Maine Pyar Kiya, tahun 1989. Bhagya, suami dan anaknya, dihadirkan dalam film ini sebagai cameo. Percakapan mereka adalah percakapan asli tentang film dan status bujang Salman Khan. Kembali ke Delhi. Bhaijan akan memarahi ketiga paman. Namun ketiga paman malah memarahinya balik. Mereka berkata, bahwa ketiga adik ingin Bhaijan menikah dan hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Love, Is, dan Mo berdoa kepada Tuhannya, meminta istri yang baik untuk Bhaijan.
Tiba-tiba seorang gadis turun dari mobil. Namanya pun sama seperti mantan Bhaijan, yaitu Bagya. Bagya berencana menyewa rumah selama sebulan untuk melakukan penelitian barang antik. 3 adik bersama 3 paman, menunjukkan rumah sewa milik Bhaijan untuk Bagya. Di tempat lain, Mahafir membayar para preman untuk membunuh seseorang dan menyuruh Tyagi untuk tidak ikut campur. 3 adik menyuruh Bhaijan memberi kunci kepada Bagya. Sebenarnya, tujuan mereka adalah mengenalkan Bhaijan pada Bagya. Bhaijan pun memperlihatkan isi rumah kemudian memberi kunci pada Bagya. 3 adik berusaha mengakrabkan diri dengan Bagya. Love menanyakan tentang keluarga Bagya. Bagya pun menunjukkan foto keluarganya. Kemudian ia menceritakan tentang kakaknya yang dipanggil Anaya. Anaya sering bermimpi membunuh banyak orang, namun dalam kenyataannya, ia sangat tidak menyukai kekerasan. Lalu Bagya bertanya tentang Bhaijan. Mereka bertiga mengatakan bahwa Bhaijan penuh dengan kelembutan, kalem, dan sopan. Bagya pun kagum. Di saat yang bersamaan, Bhaijan justru sedang menghajar para preman suruhan Mahafir. Ia bertanya lagi, kenapa Bhaijan belum menikah? Love mengatakan bahwa mereka sedang mencari orang yang tepat untuk Bhaijan. Bagya berkata, ia pun sedang mencari orang yang tepat juga. Bagya dan Bhaijan secara kebetulan selalu bertemu di beberapa tempat. Akhirnya mereka menjadi akrab. Bhaijan mengundang Bagya untuk makan bersama, namun makanannya tidak enak. Bagya pun memasakkan makanan enak untuk mereka. Kemudian, Bhaijan ditantang bernyanyi oleh Bagya. Ia pun bernyanyi lagu romantis. Esok hari, Bagya sedang melihat aksesoris bersama Bhaijan. Sebuah mobil melaju cepat dari arah lain. Mobil hampir menabrak anak kecil, namun Bhaijan melemparkan anak tersebut dan ditangkap ketiga paman. Kemudian mobil hampir menyerempet Bagya. Bhaijan menarik tangan Bagya dan menyelamatkannya dari tabrakan mobil. Muskan, Sukun dan Cahat mendatangi Bagya. Mereka meminta tolong Bagya untuk menjelaskan kepada Bhaijan tentang hubungan mereka dengan 3 adik Bhaijan dan keinginan mereka untuk menikah. Bagya menyetujui permintaan mereka. Bagya pun menjelaskan kepada Bhaijan tentang hubungan ketiga adiknya dengan pacar mereka. Bagya pun memanggil 3 adik Bhaijan dan pacarnya. Tanpa diduga, Bhaijan merestui hubungan mereka. Kemudian, Bagya menyatakan cinta pada Bhaijan dan memanggilnya dengan sebutan Jan, yang artinya sayang. Bhaijan pun menerima cinta Bagya. Bagya menelepon keluarganya dan mengatakan telah menemukan calon suami. Ia pun menunjukkan Bhaijan kepada keluarganya melalui video call. Anaya menyuruh Bagya membawa calonnya ke rumah mereka. Bhaijan dan Bagya pergi ke Hyderabad melalui jalur kereta. Di dalam kereta, Bagya sedang membicarakan kelembutan Anaya, tiba-tiba seorang preman datang menyerang. Bhaijan menghajar satu preman dan menusuk tubuh preman lainnya di depan Bagya. Bagya kaget melihat pemandangan tersebut. Bhaijan membawa Bagya menjauh. Para preman mengikuti mereka. Akhirnya, Bhaijan menghajar para preman tersebut. Satu persatu preman dikalahkannya. Bhaijan mencabut besi pegangan kereta dan menyelipkannya di pintu gerbong untuk menahan para preman melewati Bagya. Bhaijan melanjutkan aksinya menghajar para preman. Bagya menelepon Moh dan mengatakan apa yang terjadi di kereta. Ketiga adik pun pergi menyusul. Bhaijan diserang banyak preman. Ia terus menghajar para preman. Kereta berhenti di persinggahan. Para penumpang berlarian ketakutan. Beberapa preman membawa pedang, mencoba mendekati Bagya. Sebuah motor menerobos ke dalam kereta. Ternyata Moh yang datang, disusul Love dan Is. Mereka bertiga membantu Bhaijan menghajar para preman. Bagya tercengang melihat aksi 4 bersaudara tersebut menghajar dan melumpuhkan para preman. Setelah menumbangkan semua preman, Bagya mendekati mereka. Ia pun marah kepada mereka. Bagya merasa tertipu oleh 3 adik, karena karakter Bhaijan jauh dari yang diucapkan ketiganya. Saat sedang berbicara, satu kapak hampir mengenai Bagya, namun ditangkap oleh Bhaijan. Kapak itu pun dikembalikan kepada pemiliknya. Tyagi muncul di stasiun. Mereka pun curiga bahwa penyerangan itu adalah ulah Tyagi dan gengnya, namun Tyagi mengatakan bukan ia pelaku penyerangan tersebut, melainkan Mahafir, atas perintah dari Nageswar. Justru target penyerangan tersebut adalah Bagya, bukan Bhaijan. Nageswar adalah seorang penjahat yang sadis dan psiko. Ia adalah penguasa Hyderabad. Nageswar menaruh dendam terhadap kakak Bagya, yaitu Anaya. Ia berjanji akan membunuh seluruh keluarga Anaya. Tyagi memperingatkan Bhaijan untuk menjauhi Bagya dan keluarganya jika ingin selamat. Namun, Bhaijan justru akan melindungi keluarga Bagya dari serangan Nageswar. Bhaijan meminta Tyagi menjadi mata-matanya. Akhirnya mereka pergi ke India Selatan, menemui keluarga Bagya. Keluarga Bagya menyambut ramah kedatangan Bhaijan dan 3 adiknya. Saat memasuki rumah, perawat rumah mengatakan nenek Bagya sadar setelah koma 8 tahun. Mereka pun bahagia.
Saat makan bersama, perawat menginfokan lagi bahwa nenek Bagya sudah meninggal. Bhaijan merasa kedatangan mereka membawa sial keluarga Bagya. Bagya menyangkalnya. Tyagi menelepon Bhaijan. Ia melaporkan bahwa Nageswar berencana membunuh keluarga Bagya dalam waktu dekat. Bhaijan pun berencana bernegosiasi dengan Nageswar. Bhaijan meminta Nageswar menghentikan niatnya membunuh keluarga Bagya, namun Nageswar menolak permintaan Bhaijan. Nageswar mengatakan, tindakan Anaya yang melaporkan usaha ilegalnya, membuat ayahnya ditangkap polisi. Ayahnya mati karena serangan jantung, akibat tidak kuat menanggung malu. Bhaijan mengatakan, bahwa Nageswar ingin balas dendam bukan karena ayahnya, tetapi karena ego, kesombongan dan arogansinya. Nageswar membenarkan ucapan Bhaijan. Ia akan memaafkan Anaya dengan syarat, Anaya mau meminta maaf padanya dengan menyentuh kakinya dan menempelkan hidungnya ke lantai. Bhaijan tidak menyetujui hal tersebut. Akhirnya satu keputusan final, masalah tersebut akan diselesaikan dengan jalur kekerasan. Bhaijan pergi dari rumah Nageswar. Malam hari, para preman Nageswar sudah mengepung rumah Bagya. Tyagi menelepon Bhaijan. Ia memberitahu bahwa orang-orang Nageswar sudah mengepung rumah. Hanya satu orang yang bisa menghentikan Nageswar, yaitu Roudi Anna. Bhaijan bertanya kepada Bagya, siapa Roudi Anna? Bagya tidak mengetahuinya. Bhaijan dan 3 adik menuju halaman rumah mencari para preman yang bersembunyi. Para preman dilumpuhkan satu persatu oleh keempat bersaudara itu. Anaya mengetahuinya. Ia marah pada Bhaijan dan 3 adiknya karena melakukan kekerasan yang dibencinya. Bagya pun menjelaskan bahwa tindakan Bhaijan justru untuk melindungi keluarga mereka dari serangan Nageswar. Istri dan ibu Anaya membenarkan ucapan Bagya. Bhaijan menambahkan bahwa tujuan Nageswar bukan untuk balas dendam, namun untuk memuaskan egonya. Nageswar meminta Anaya untuk berlutut di kakinya. Anaya pun siap menerima penghinaan tersebut demi menyelamatkan keluarganya. Bhaijan dan Anaya pergi ke rumah Nageswar. Ia pun melakukan apa yang diinginkan oleh Nageswar, demi menyelamatkan keluarganya. Di dalam perjalanan pulang, Bhaijan berkata bahwa ia tidak mempercayai Nageswar. Namun Anaya tetap berpikir positif, bahwa semuanya sudah berakhir. Sebenarnya, Nageswar tidak akan menepati janjinya. Ia membuat suatu rencana besar untuk keluarga Bagya. Pendeta menentukan hari pernikahan 4 pasangan, sekitar 2 hari lagi. Sementara itu, Nageswar menyuruh 2 adiknya membawa pasukan ke rumah Bagya. Seorang pelayan menanyakan maksud kedatangan 2 adik Nageswar dan para preman, namun dijawab dengan sabetan golok. Yogesh berpikir di dalam ruang makan ada seluruh keluarga Bagya. Ia menelepon kakaknya. Nageswar menyuruh panggilan dalam mode loudspeaker untuk mendengarkan langsung suara tembakan di dalam rumah Bagya. Tembakan dilepaskan ke arah dalam ruang makan. Subuh, Ibu Anaya, Bagya, Anaya, Anandini dan seluruh keluarga terkena peluru yang ditembakkan. Nageswar tertawa penuh kemenangan dan kepuasan. Anandini, Bagya, Ibu Anaya, dan Anaya mati tertembak. Bhaijan membuka pintu. Semuanya terlihat normal. Tidak ada yang mati. Ternyata itu hanya hayalan saja. Para penjahat masuk ke rumah, tidak ada siapapun di sana. Nageswar kecewa dan marah. Ia segera menelepon Mahavir meminta bantuan, karena seluruh keluarga pergi ke Delhi. Mereka membuat sebuah kesepakatan. Bhaijan memberitahu ketiga adiknya, bahwa mereka bukan saudara kandung. Namun 3 adik sudah tahu sebelumnya dari Paman Nadim. Mereka pun berpelukan. Hari pernikahan tiba. Mereka bernyanyi dan menari dengan riang. Tiba-tiba terjadi ledakan di tengah taman. Nageswar dan kedua adiknya datang membawa puluhan preman. Ia menahan Tyagi, kemudian menembaknya. Saat akan menembak Bhaijan, Bhaijan menendang batu bata ke arah Nageswar. Nageswar memerintahkan anak buahnya menyerang Bhaijan. Terjadi pertempuran antara 2 kubu. Nageswar menembak ke arah Bagya. Paman Nadim menghalangi, lalu tertembak. Yogesh menyerang Anaya, kemudian menangkap Bagya. Ibu Anaya berdoa kepada dewa untuk mengubah sikap anaknya. Is meminta Bhaijan menolong Bagya, namun Bhaijan berkata, Anayalah yang akan menolongnya. Anaya adalah Roudi Anna. Anaya membuang golok demi adiknya. Kini, ia akan mengambil golok lagi demi adiknya. Anaya melempar golok ke arah Yogesh. Yogesh pun tersungkur mati. Anaya menusuk beberapa preman dengan 2 golok di tangannya. Nageswar dan Anaya saling memukul. Anaya dipegangi oleh beberapa preman. Nageswar mencoba menusuknya dengan pisau. Bhaijan menahan tangan Nageswar, namun Nageswar membalikkan pisau dan menyerang Bhaijan. Nageswar dan Bhaijan saling memukul. Bhaijan menendang Nageswar hingga terpental. Nageswar mengambil golok, lalu mencoba menusuk Bhaijan, namun yang terkena tusukan golok justru adik bungsunya yang ada di belakang Bhaijan. Nageswar menangis karena kehilangan kedua adiknya.
Bhaijan menceramahi Nageswar, akibat buruk dari kejahatan adalah kehilangan. Nageswar berlari ke arah Anaya membawa golok. Tiba-tiba Mahavir muncul menusuk Nageswar. Sebenarnya Nageswar berusaha membunuh Mahavir. Di saat terakhirnya ia menyesali segala perbuatan jahatnya, yang membuat ayah dan kedua adiknya mati. Ia pun mati dalam penyesalan. Bab terakhir dari aksi bunuh-membunuh, yaitu menyelesaikan masalah Mahavir dan Bhaijan. Anaya menyerahkan urusan pada Bhaijan. Dua kubu Bhaijan dan Mahavir bertarung. Bhaijan dan ketiga adiknya dipukul habis-habisan oleh para penjahat. Bhaijan terkena tendangan hingga terjatuh. Mahavir memukul kepala Bhaijan dengan batu berkali-kali, hingga Bhaijan tak sadarkan diri. Mahavir merasa telah memenangkan pertempuran. Ia kini mengklaim sebagai penguasa daerah itu. Love melakukan siulan untuk memanggil Bhaijan, berharap kakaknya bisa bangun. Dua saudaranya yang lain melakukan hal yang sama. Bagya pun mengikuti, disusul para warga daerah itu. Anaya ikut bersiul seperti yang lain. Bhaijan sadar dan berdiri tegak. Ia menendang Mahavir hingga terpelanting. Anak buah Mahavir mendekati Bhaijan. Bhaijan menghajar mereka. Mahavir mencoba memukul, namun Bhaijan tetap bertahan. Bhaijan membuka baju, kemudian mengikatkannya pada kepalanya, lalu memukul kepala Mahavir dengan kepalanya berkali-kali. Akhirnya Mahavir pun bisa dikalahkan. Kebaikan akhirnya menang di atas kejahatan. Film selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.